datang di modul pemrograman sistem. Pada modul kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan modul sebelumnya. Di sini kita akan mencoba untuk menggunakan Unix untuk melakukan demo dan memberikan contoh ya bagaimana proses yang bisa kita lakukan di dalam Unix atau sebuah shell command. Ya, pada modul sebelumnya kita tahu ada yang namanya kernel mode dan ada yang namanya user mode. Ya, jadi kalau kita eksekusi time command di dalam shell kita, maka kita nanti akan bisa melihat seberapa lama waktu dari prosesor kita mengeksekusi program kita di user level atau di application level dan berapa lama di dalam kernel level. Dan kita juga bisa mendapatkan keseluruhan dari waktu eksekusinya berdasarkan waktu realnya, termasuk I/O ya, atau input outputnya. Oke, di sini saya mencoba untuk menggunakan shell yang ada di bisa Ubuntu ataupun Debian ya. Dengan shell ini saya ingin mencoba tadi kita buat dalam bentuk time ya. Ya, di sini kita bisa lihat ada real, ada user, ada system ya. Lalu saya ingin mencoba untuk membuat satu program ya. Jadi program yang cukup panjang waktunya ya. Jadi misalnya saya ingin membuat suatu loop. Jadi dia akan mengenerate suatu file ya. Nanti kita akan belajar ini di dalam buffer, tapi di sini saya hanya menggunakan command ini untuk contoh ya. Atau kita masuk ke dalam folder sysproctor terlebih dahulu. Ya, terus kita buat dd if dev 0 outputnya adalah some file.img, lalu kita block size-nya sebesar 1 mega, kita iterasi sebanyak 300 kali, artinya 300 kali 1 mega. Nah, di sini dia akan mengenerate suatu image file dengan size sebesar 300 mega ya. Ya, di sini kalau kita lihat pada saat melakukan dd dia berhasil dan kita lihat di sini ada ls -l somefile.img yang size-nya sebesar 314 megabyte. Lalu kita mau coba di sini ya mengukur waktunya ya. Jadi kita buat time, dikasih depannya time supaya kita bisa lihat waktunya. Oh, ternyata waktu real untuk mengeksekusi program ini adalah 2,6 detik. User level 0,00 detik dan di kernel level dia menggunakan resource, program ini menggunakan resource yang ada di kernel itu dengan waktu 0,292 second atau bisa dibilang 2 detik. 2,9 detik. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini memang eksekusi dari command ini bisa kita lihat waktu real dengan I/O-nya, waktu aplikasinya berjalan, dan waktu di kernelnya. Tidak langsung kita bisa tambahkan antara waktu di user dengan waktu di kernel, karena di sini ada waktu I/O atau input output. Apalagi ini program yang menuliskan 300 MB ke hardware. Atau kita mau bisa tambahkan di sini ya, misalnya count-nya menjadi 300 mega menjadi misalnya 1000 ya, jadi 1 giga misalnya. Kira-kira dia akan mengeksekusi dalam waktu berapa lama. Ya, jadi waktunya adalah di sini 8,9 detik ya, dengan usernya adalah
0,0 detik, jadi dia di aplikasinya sendiri mungkin tidak terlalu besar ya. Jadi 0,0 detik, mungkin saya coba untuk clear dulu dan saya ulang biar terlihat. Oke, jadi kalau kita lihat realnya adalah 9,5 detik. Untuk aplikasinya sendiri tidak banyak waktunya, tapi di kernel levelnya adalah 0,8 detik. Jadi hampir 8 detik sendiri itu adalah akses ke I/O atau akses ke device. Ya seperti kita tahu bahwa storage merupakan komponen terpelan di dalam arsitektur komputer ya, karena prosesor sudah sangat cepat, PCI juga sudah sangat cepat, SATA juga cukup cepat, tapi di storage-nya ini adalah bottleneck ya. Oke ya, jadi mudah-mudahan bisa dimengerti apa itu kernel level, apa itu user level. Oke, kita coba kembali ke slide-nya. Oke, nah di dalam sistem Unix ya, di sini juga kita coba perkenalkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Ini di sini kita perkenalkan dulu bahwa terdapat hierarchical directory ya dari sebuah sistem Unix. Ada bin, boot, etc., home, terus ada USR. Nah, di sini kita beberapa komponen-komponen ini memiliki fungsionalitasnya masing-masing. Nanti kalian coba explore bagaimana fungsionalitas untuk masing-masing dari kebutuhan directory hierarki ini. Oke, jadi kalau kita lihat ya di dalam suatu directory hierarki, kita bisa melihat, kita coba ke nah, kita lihat ini directory hierarki Linux yang saya pakai. Di sini ada bin, ada CD-ROM, ada core. Ya, masing-masing distro Linux terkadang berbeda-beda juga. Ya, ada home. Tapi di sini pasti ada home, ada USR, ada STC, ada bin, ya, dan ada boot. Ya, jadi ini adalah karakteristik dari suatu directory di Linux. Nah, directory di Linux ini secara singkat, ketika kita masuk ke dalam satu folder, misalnya saya masuk ke dalam folder home, terus saya masuk ke folder home directory saya, tanpa kita sadari itu adalah implementasi stack di sana, ya, dimana saya mempush folder ke dalam, lalu kita bisa lihat sekarang saya terakhir berada di mana, yaitu saya berada di folder rpita. Jadi tanpa kita sadari, kalian sudah belajar di struktur data dan algoritma. Ini adalah stack yang diimplementasi di dalam suatu pengaksesan suatu folder. Ya, mungkin kalian pakai setiap hari, baik itu di operating system Windows apa di operating system Linux. Ya, coba saya masuk lagi ke sysproc. Oke, saya nge-push lagi di sini, berarti nge-push satu folder lagi di stacknya folder yang saya miliki. Lalu saya up, ya, saya up berarti saya pop, ya. Sekarang saya berada di home rpita. Oke, itu adalah gambaran sedikit mengenai directory hierarki. Oke, berikutnya kita akan coba untuk ada namanya file types ya. Jadi file types ini bisa kita bilang adalah representasi di dalam suatu Linux. Itu bisa dia berupa file biasa atau file sederhana, atau dia merupakan special files, bisa block files atau karakter files, atau nanti ada namanya symbolic link. Di sini hanya perkenalan saja, namun nanti pendalamannya ada materi-materi tersendiri yang nanti kita akan coba bahas lebih dalam. Namun untuk perkenalan di sini saya akan mencoba, ya. Jadi kalau kita lihat, nah di sini kita bisa membuat suatu file namanya readme, ya. Kita masuk ke dalam sysproc dulu biar readme. Nah, di sini saya coba
hello sysproc. Nah, lalu kita ini, setelah itu kita coba ln ya min s, artinya kita buat symbolic link semacam hyperlink itu ke dalam readme.md ya, dengan nama yaitu something.md. Oke, ternyata sudah ada. Saya coba remove. Oke, kita create ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya yang namanya file something.md. Kita bisa melihat dengan ls-ld untuk melihat, atau ls-l untuk melihat jenis-jenis file yang ada ya. Representasi dari di Unix itu cukup representatif ya, artinya bahkan device pun itu direpresentasi ke dalam bentuk file, yaitu /dev biasanya. Nah, di sini kalau kita lihat something.md itu merefer ke readme.md dengan tanda L di sini. L itu artinya adalah symbolic link. Nanti mengenai simbol-simbolnya nanti akan dipelajari kemudian. Terus ada D di sini, artinya di mana ini adalah sebuah directory. Lalu ada di sini ada tanda minus, di sini artinya adalah regular file ya, artinya file biasa. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa ini adalah suatu directory, ini adalah suatu symbolic link ya. Jadi di sini representasi dari file itu bisa macam-macam, bisa juga dalam bentuk dev atau device ya. Jadi kalau kita masuk ke dalam sini, kita masuk ke dalam /dev. Nah, kita lihat di sini, ini adalah device-device yang ada di tempat kita ya. Jadi device-nya tersebut direpresentasikan dalam suatu file. Kalau kita lihat di sini ls-l ya. Coba kita lihat ls-l. Di sini tandanya adalah C atau karakter device. C ya. Jadi walaupun di sana bentuknya adalah file dan 1 kilobyte 1 byte di sini, tapi sebenarnya dia adalah representasi ke dalam sebuah hardware. Oke, nah berikutnya adalah path names ya. Jadi ini sebenarnya sering kita gunakan dalam sehari-hari. Ada yang namanya relative paths, ada yang namanya absolute path. Jadi kalau kita lihat di sini, saya coba untuk masuk ke dalam home folder saya. Jadi home, kalau kita cat $home, apa sih isinya? Oh, ternyata dia home rpita ya. Nah, kalau kita lihat sekarang saya berada di mana ya? Sekarang saya berada di home rpita. Terus saya masuk ke dalam sysproc. Nah, bisa kita bilang bahwa full path atau absolute path dari folder kita sekarang itu bisa kita lihat menggunakan pwd. Di sini home rpita sysproc ini adalah merupakan absolute path kita ya. Biasanya kita kalau memprogram, kita mau ngambil satu file dan file tersebut ada di sisi kanan atau di dalam folder yang sama dengan kita tinggal ambil saja program tersebut ya. Kayak tadi saya melakukan vi ya, vi readme. Nah, di sini readme.md ini ada di dalam folder home rpita sysproc. Namun ketika saya menggunakan program vi, dia sudah mendapatkan relative path ya, relative path-nya dari si readme.md karena kita ada di dalam folder yang ada dianya dan kita sudah berada di sini. Namun halnya berbeda ketika saya berada di folder di atasnya. Kalau ini saya bisa langsung. Nah, ketika saya berada di atasnya atau bisa dibilang berada di up folder atasnya, saya harus menggunakan sysproc
lalu readme.md. Relatif path di sini terhadap home r-pita. Tentunya kita juga bisa melakukan dengan vi home dengan full path atau absolute path. Sysproc readme. Nah, ini kita lakukan dengan absolute path. Ya, artinya mulai dari root directory yang paling atas sampai kalau relative path current working directory kita ada di mana, terus bisa kita open file tersebut langsung terhadap relatif terhadap posisi dari folder kita sekarang. Oke, nah di sini subtree ya sudah kita tunjukkan tadinya ya. Jadi bisa dibilang slash ini sebagai subtree. Mulai dari root directory sampai current working directory kita ya. Nah, di sini juga ada representasi dari subtree tersebut. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk menyentuh yang namanya shell. Ya, shell itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya adalah suatu lapisan, atau kalau di kita bahasa Indonesia kan suatu cangkang, di mana ini adalah tempat kita untuk berkomunikasi dengan kernel. Ya, jadi perintah-perintah itu berasal dari shell. Jadi ketika kita mengeksekusi suatu program, itu kita diberikan terminal atau command prompt. Ya, jadi terminal atau command prompt ini merupakan salah satu interface, dan di sana ada jenis-jenis, nanti ada namanya born shell. Ya, jadi cangkangnya itu macam-macam. Ada born shell, ada namanya born again shell, ada yang namanya corn shell, ada yang namanya C shell. Ya, jadi kalau kita lihat yang sekarang ini, saya sedang memakai karena basicnya ini adalah Ubuntu. Yang saya pakai di sini adalah ya, ini adalah born again shell, jadi bash. Ya. Di sini saya juga bisa berpindah ke C shell, ya, CSH. Di sini saya menggunakan C shell. Jadi tetap kita bisa memberikan perintah-perintah. Jadi perintah-perintah itu, jadi basicnya shell adalah memberikan perintah-perintah kepada kernel. Ya. Di sini saya juga bisa, misalnya Ctrl D, kita exit, kita ada di bash shell sekarang, kita ls, ya sama, kita juga bisa menggunakan mengeksekusi suatu program menggunakan ls. Namun ada beberapa fitur-fitur yang memang auto completion dan lain-lain, itu ada beberapa fitur yang berbeda dari masing-masing shell. Atau masa depan atau yang sekarang banyak dipakai juga adalah namanya fish shell. Nah, berikutnya ada yang namanya user group and permission. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita bisa mengetahui dia masuk ke dalam grup apakah mahasiswa ataukah dosen. Ya, itu tergantung dari assignmentnya. Seperti kalau kita ke Kaung, ada grup di sana, ada grup mahasiswa, ada grup staff, ada grup admin. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ya, saya coba clear dulu. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah user-user yang ada di dalam sistem saya. Jadi ada beberapa user-user yang dibuatkan usernya. Ya, di sini adalah user-user yang ada di dalam komputer saya. Oke, nah itu adalah salah satu gambaran di mana enkapsulasi terhadap terhadap user itu diperlukan untuk menjamin bahwa setiap user punya privilege-nya masing-masing. Ya, jadi grup ini berfungsi untuk mengendalikan grup user, ya, apakah dia memiliki privilege terhadap sesuatu atau tidak. Apakah dia memiliki privilege untuk membuka suatu file? Ya, jadi
filenya atau foldernya itu bisa di-assign untuk masing-masing grup atau masing-masing user. Nah, berikutnya yang cukup penting juga di sini adalah yang namanya man, ya, manual. Jadi manual ini adalah salah satu cara kita agar kita mengetahui apakah di sana kita bisa mengeksekusi komen atau kita bisa menggunakan library-nya untuk program kita. Jadi di sini adalah bisa dibilang kernel menyediakan layanan-layanan ya seperti fopen, chmod, ya. Itu adalah layanan-layanan yang diberikan oleh kernel untuk mengakses ke dalam hardware. Ya bahasanya mengakses ke dalam hardware, tapi secara fungsionalitas mungkin membaca suatu file atau bisa dibilang menjalankan suatu printer, ya. Atau misalnya untuk membuat suatu direktori atau melist suatu direktori, ya. Semuanya tersebut sebenarnya diimplementasi di dalam fungsi-fungsi yang ada di dalam kernel, ya. Jadi di sini kernel sebagai penyedianya. Nah, sekarang kita coba lihat, ya. Misalnya kita buat jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini merepresentasikan bahwa 1 itu adalah comment, 2 adalah library, 3 adalah system call, ya. 4 adalah special files, 5 adalah file format. Jadi masing-masing misalnya man 1 chmod. Nah, berarti kita bisa memakai ini sebagai aplikasi, ya. Karena di sini kan dibilang comment, ya. Jadi kita bisa langsung execute chmod, ya, change file mode bits. Nah, kalau kita coba untuk man 2 chmod, di sini dia akan memberikan kepada kita bagaimana cara menggunakan library chmod pada program kita. Ya, di sini dia bilang include terlebih dahulu ini, terus definisikan ini, ya. Terus membuat definisi ini dan kita buat definisi ini. Ini adalah fungsi dalam chmod-nya. Jadi ini adalah layanan-layanan yang diberikan oleh system call atau kernel agar bisa kita gunakan di program kita. Tapi kalau kita mau memakai secara langsung, ya, kita bisa menggunakan tadi, ya. Ini kita rubah mode bits dari suatu filenya. Langsung kita tuliskan chmod bisa. Jadi perbedaannya adalah yang tadi, kalau man 1 di sini adalah comment, 2 adalah library function, ya. Di sini library function, 3 adalah system call, ya. Jadi macam-macam. Oke, kita coba cd sysproc chmod min r 755 misalnya readme.md, ya. Kita ya di sini readme.md berubah, ya, 755. File mode-nya kita rubah. Jadi bisa dibilang chmod adalah suatu perintah, ya. Kalau di sini kan dia bisa bertindak sebagai aplikasi, bisa bertindak sebagai library. Karena bisa kita execute secara langsung dan bisa kita implementasi di dalam program kita. Ya, di sini dia merubah bit mode-nya untuk sebuah program kita. Apakah dia bisa diakses oleh usernya saja, apakah dia bisa diakses oleh grupnya saja, apakah dia bisa diakses secara public, atau hanya usernya saja. Ya. Oke, jadi untuk modul kali ini, ya, referensinya memang saya ambil dari Linux Programming Interface oleh Michael Carris, ya. Jadi ada beberapa tambahan-tambahan referensi yang bisa kalian coba lihat. Ya, jadi di perkuliahan ini memang referensi sangat tersebar karena
hampir semua informasinya itu ada di internet semua. Namun nanti kita coba kompilasi dan enkapsulasi yang mana referensi-referensi tersebut bisa membantu kita untuk memahami bagaimana cara sistem programming bekerja. Oke, semoga modul ini bermanfaat untuk kalian. Ya, tolong dipelajari beberapa materi-materi dan beberapa tugas-tugas yang nanti akan disampaikan. Terima kasih.